Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita di kesempatan ini mendengarkan bacaan untuk hari ini. Mari kita siapkan hati dan sadari kehadiran Tuhan lewat bacaan yang akan kita dengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kejadian. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar pada hari ia disapi, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail, sehingga ia bertambah besar, dan ia menetap di padang gurun, serta menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun itu berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia,
Mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus tak terkalahkan oleh setan. Namun, seringkali umat beriman lupakan hal ini. Tak jarang banyak umat yang beriman lebih percaya dan memuja setan demi keterjaminan hidup yang fana. Bahkan sampai saat ini, pesugihan tempat pemujaan masih ramai dikunjungi oleh orang-orang. Tapi dalam banjal Injil hari ini, setan sungguh takutan karena kedatangan Yesus. Katanya, "Adakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami?" Apakah kedatangan Yesus dalam hidup kita juga bisa berbuat demikian? Ketakutan, di mana kita menempati Yesus dalam hidup kita. Jangan-jangan kita malah mengusir Yesus dari kehidupan kita demi mendapat kesenangan sementara yang menajiskan. Abraham menjadi sebal hatinya karena ulah oleh anak-anaknya itu. Kecemburuan dan persaingan muncul ketika istri-istrinya beranak. Siapa yang akan jadi penerus waris harta benda? Abraham yang takut akan Tuhan itu kebingungan. Namun Tuhan itu adil. Ingat, Tuhan itu adil. Ia mengerti apa yang menjadi persoalan hambanya itu. Kedua keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tiada pembedaan perlakuan, namun hak waris tetaplah pada anak tuannya. Jadi bukan masalah ketidaksenangan Abraham terhadap anak dan kecemburuan Sarah, tetapi bahwa ketika Tuhan jadi campur tangan dalam persoalan hidup kita, maka yang ada adalah kedamaian. Pemazmur sungguh menyadari bahwa orang yang takut akan Tuhan tak akan berkekurangan. Karena berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan, jadikanlah kami orang yang takut akan Kau, agar kami mampu sungguh menyadari akan perlindungan kasih-Mu yang sungguh membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi diri kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Benediktus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.